Aksi seorang pemuda ini viral di media sosial. Dengan menggenggam senjata tajam, pemuda ini menyerang sejumlah anggota polisi di Jalan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pemuda ini sempat membuat polisi kocar-kacir, namun akhirnya pemuda ini bisa diringkus. Polisi mengamankan pemuda ini untuk dimintai keterangan karena sebelumnya diduga menghadang laju bus Transjakarta dan memeras pengendara motor. Ada motor malang di jalan Duarte. Mau dipindahin? Mau dipindahin. Tapi marah-marah orangnya. Nggak boleh sama orang itu. Itu ada berapa orang, Pak? 1 orang. Pelaku yang diketahui berinisial MP ini langsung digelandang ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Cek urin sendiri kan? Sudah kita lakukan cek urin, pelaku negatif, tidak terpengaruh narkoba. Polisi kini tengah mendalami keterangan pelaku dan saksi untuk mengungkap kasus yang meresahkan pengguna jalan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ricuan antar 2 supporter tim kesebelasan dari 2 desa ini terjadi di lapangan Desa Pasir Lajah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kericuhan pecah setelah selesai pertandingan dan ditentukan dengan adu penalti, di mana tim Bintang Muda unggul 4-3 atas lawannya PSPI Pasir Ibu. Kericuhan dipicu saling ejek antar kedua supporter sejak awal pertandingan. Panitia Karang Taruna Pasir Lajah bersama TNI berhasil melerai kedua kubu supporter. Di bola kan biasa ya, gesekan ya biasa itu mah, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi di akhir tahun 2024 menjelang 2025, mudah-mudahan Desa Pasir Lajah, Karang Taruna Desa Pasir Lajah bisa lebih baik. Turnamen Karang Taruna Cup Season 2 ini sejatinya sebagai ajang silaturahmi antar warga sekaligus mencari potensi atlet sepak bola. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Jurnalintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, polisi meringkus 4 pelaku begal sadis yang melancarkan aksinya terhadap pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan di Durensawit, Jakarta Timur. Akibat kejadian, tangan korban nyaris putus akibat sabetan senjata tajam pelaku. Seorang pria bersama rekan wanitanya mengalami luka parah usai menjadi korban begal sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Tangan korban pria nyaris putus akibat sabetan senjata tajam jenis celurit. Dari hasil penyelidikan, tim Reskrim Polsek Durensawit akhirnya meringkus para pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Malakah, Durensawit. Di lokasi penggerebekan, polisi turut menemukan sejumlah senjata tajam. Keempat pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Durensawit. Namun 1 pelaku dititipkan ke panti sosial lantaran anak di bawah umur. Para pelaku yang melengkapi diri dengan senjata tajam tak segan melukai korbannya jika melakukan perlawanan. Pelaku lainnya sudah kami lakukan pemeriksaan secara maksimal, kemudian proses segera kita lengkapi untuk tahap 1 ke kejaksaan. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sepasang kekasih mencuri barang di minimarket terekam CCTV di Cianjur, Jawa Barat. Saat diperiksa pegawai minimarket, pelaku pria langsung kabur meninggalkan kekasihnya yang sedang berada di kasir. Pasangan kekasih berpura-pura sebagai pembeli saat mengutil di sebuah minimarket di Desa Bobojong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Pelaku wanita mengalihkan kasir, sementara pelaku pria menggasak barang di bagian kosmetik yang disembunyikan ke dalam celana serta baju. Petugas minimarket yang curiga dengan gerak-gerik para pelaku kemudian mengecek rekaman CCTV. Namun saat hendak diperiksa, pelaku kabur dengan mengendarai mobil meninggalkan pasangannya. Pas waktu itu dilihat sedikit video cuplikannya, lalu si A-nya dipanggil ke kasir. Setelah di kasir, si A-nya langsung kabur dan ternyata pas dilihat fullnya itu ternyata benar si A-nya ngambil barang. Polisi kemudian mengamankan wanita yang datang bersama pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Mande. Sementara akibat kejadian tersebut, minimarket alami kerugian hingga mencapai 1 juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang anggota BIN Gadungan ditangkap lantaran terlibat pencurian dengan kekerasan di Klaten, Jawa Tengah. Sebelum kejadian diketahui korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial. Seorang pelaku aksi pencurian dengan kekerasan ditangkap anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah korek api berbentuk senpi, sepeda motor, telepon genggam, perhiasan emas milik korban. Sebelumnya pelaku yang berprofesi buruh serabutan ini berkenalan dengan korban melalui aplikasi di media sosial dengan mengaku sebagai anggota BIN. Keduanya pun sepakat bertemu di kawasan Klaten. Saat jalan-jalan di kawasan persawahan Dukuh Troso, pelaku berpura-pura buang air kecil, kemudian menganiaya korban. Setelah tak berdaya, pelaku merampas sepeda motor, HP, dan seluruh perhiasan. Setelah itu, tersangka secara langsung memukul di bagian leher korban sebanyak 1 kali dari belakang menggunakan pistol korek api sehingga membuat korban terjatuh dari motor. Keluargamu gimana keluargamu? Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Puluhan pengusaha catering diduga menjadi korban penipuan tender program makan bergizi gratis di Kediri, Jawa Timur. Mereka menyetorkan uang 1 juta rupiah kepada salah satu oknum anggota kelompok masyarakat. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang oknum anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri, Jawa Timur. Mereka protes karena diminta sejumlah uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal itu diduga sudah mencapai 72 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pihak Pokmas menyatakan pelaku berinisial M menarik uang atas inisiatifnya sendiri. Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar. Untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan. Lebih lanjut, pihak Pokmas menyatakan yang bersangkutan dikeluarkan karena sudah mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha catering makanan dan menarik sejumlah uang. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.